Belajar untuk rahmat. Bagaimana cara belajar? Bagaimana cara melatihnya? Bagaimana cara kita itu bermujahadah untuk supaya kita menjadi orang yang saling menyayangi, saling mengasihi dan sebagainya. Jadi begini. Tadi kan disebutkan bahwasanya orang itu kan ada dua macam. Ada yang baik perangainya, ada yang tidak baik perangainya. Lalu kita diperintahkan untuk kita itu baik kepada semuanya. Yang baik, kita kasihi. Yang tidak baik, kita juga harus baik dan kita kasihi. Kalau kepada yang baik kita kasih, itu jelas, mudah sekali untuk kita lakukan. Tapi kepada yang nggak baik, tapi kita kasihi. Jadi begini, manusia itu ya, itu kan tergantung kepada pengetahuannya. Pengetahuan itulah yang menentukan keimanannya. Paham? Jadi jangan sampai nggak dengan konsep ini ya. Konsep ini konsep yang terjadi. Seseorang itu tergantung kepada pengetahuannya. Pengetahuan itulah yang menentukan keimanannya. Ya. Keimanan itu yang dimasukkan oleh Nabi SAW dengan keyakinan. Paham? Semua itu berangkat daripada al-ilm, pengetahuan. Sehingga Nabi SAW kemudian mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib pada setiap muslim. Jadi wajib untuk belajar. Karena apa? Dari belajar ini kita tahu, bagaimana cara merahmati. Jadi caranya supaya kita itu bisa merahmati sesama, ya. Kalau kita punya sesuatu itu hendaknya berbagi. Walaupun dengan sebagiannya. Kalau kita berat, kita paksakan sekali, 2 kali, 3 kali sampai ringan. Sudah, itu termasuk mujahadah atau rahmat. Kedua, kalau kita itu punya uang, setiap hari itu kita harus pastikan, sisihkan untuk kita bersedekah kepada orang yang memerlukan, kepada saudara kita. Memerlukan kepada saudara kita berarti kita kan punya pertimbangan. Ini perlu, ini nggak perlu, yang ini perlu. Yang perlu siapa, itu yang kita berikan. Sehingga apa? Nanti di situ kita akan merasa belas kasih. Pastikan. Jadi setiap hari harus ada belas kasih. Setiap hari kita melakukan itu, akhirnya timbul rasa belas kasih kepada semua. Ketiga, nggak punya uang, nggak punya harta benda yang bisa dibagikan, karena orang paling senang kan harta benda. Kalau kamu kesian, kasih duit, itu betul, itu benar, gitu loh. Tapi kalau aku kasihan sama dia, makanya anakku doakan, itu kurang dihargai itu. Jangan cuma ngomong doang, gitu loh. Faham? Kenapa dikatakan demikian? Karena nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya baru, itu baru sayang itu. Faham? Semuanya itu terukur dan diukur dengan duit. Makanya jadi duit itu adalah media rahmat yang terbesar. Faham? Istri marah, liatin duit merah, hilang. Faham? Orang marah dikeliatin duit, udah lain. Pokoknya semuanya karena duit. Jadi duit itu hebat. Duit itu alat sihir yang sangat luar biasa. Bisa menyenangkan orang, bahagiakan orang dan sebagainya. Tapi bukan semua orang punya duit kan? Sehingga kalau nggak punya duit gimana? Duit itu kan menyenangkan. Kalau nggak punya duit, karena duit itu adalah media untuk menyenangkan orang lain, maka cari hal-hal yang lainnya yang bisa menyenangkan. Misalnya apa? Ambilkan sendalnya, siapin. Dia anak baru, ambilin makanannya, dianterin, kasih tahu, diajarin dan sebagainya. Itu kan senang dia kan, dipuji, dibahagiakan, memperagakan sesuatu yang lucu, ketawa semuanya. Nggak apa, itu bagus. Makanya apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan orang lain? Berarti apa? Kalau kita melakukan itu berarti telah melakukan sebuah usaha dan upaya untuk menjadi seorang yang sifatnya itu rahmah, gitu. Jangan pernah kita gunakan tangan kita untuk memukul, jangan. Dan harus kita timbul dalam hati merasa kasihan kepada orang lain. Sehingga setiap hari harus cari orang yang dikasihani. Melihat orang yang cacat, kasihan. Lihat orang yang nggak punya, kasihan. Melihat orang yang bodoh, kasihan. Melihat orang yang salah, kasihan. Berarti kasihan. Itu sifat yang semacam itu yang dimasukkan di sini. Kalau kita ada dalam hati kita semacam itu, insya Allah kita termasuk yang dirahmati oleh Allah SWT.